dulu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Rizal Aryan sebagai moderator. Ini samping saya ada Rudia Fiansa sebagai pemateri, ada Arif Ivanullah sebagai pemateri, dan Fitri Rahmatina sebagai pemateri. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Akan dibacakan materi oleh Rudia Fiansa. Pendahuluan, konflik dan perang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Setiap negara setidaknya pernah mengalami konflik dalam negeri maupun luar negeri satu kali atau bahkan lebih. Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia, atau dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Pembahasan konflik di Timur Tengah. Satu. Setelah Perang Dunia II berakhir, di kawasan Timur Tengah berlangsung konflik, kemudian berkembang menjadi perang, yaitu konflik Iran dan Irak dengan pasukan multinasional. Perang Teluk Dua. Perang Teluk Dua adalah perang yang terjadi di Timur Tengah yang dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Perang ini berlangsung sejak 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991. Invasi Irak ke Kuwait dan respons sekutu. Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush bersama dengan Inggris dan Uni Soviet mengutuk invasi Irak atas Kuwait. Mulainya Perang Teluk pada 29 November 1960. Dewan Keamanan PBB secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara diperlukan untuk melawan agresi Irak apabila Irak tidak menarik diri dari Kuwait hingga 15 Januari tahun ke depan. Berikutnya, konflik di Asia. Konflik Kamboja. Konflik Kamboja sebelum 1975. Kamboja adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Wilayah ini pernah menjadi pusat kerajaan kuno yang bersama Khmer dengan ibu kotanya Angkor. 2. Kamboja 1975 sampai 1979. Hambar Merah akhirnya berhasil menguasai Kamboja. Pol Pot dan Hambar Merah melalui sebuah misi ekstrim terorganisasi dengan rapi. Konflik di Eropa. Eropa merupakan salah satu dari 7 benua yang memiliki populasi sangat padat terdiri dari beragam etnik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Ivanullah. 1. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina atau juga disebut Bosnia merupakan sebuah negara republik semenanjung Balkan. Negara Bosnia didiami oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu etnik Bosniak, Serbia, dan Kroasia. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980. Negara-negara bagian Yugoslavia yang mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan, salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Konflik di Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sebutan untuk kawasan benua Amerika yang berada di wilayah selatan. Amerika Latin adalah sebutan untuk wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. 1. Konflik di Kolombia. Kolombia merupakan sebuah negara di Amerika yang terletak di wilayah paling utara. Kolombia Latin sejak dulu dikenal sebagai negara yang sering dilanda konflik bersenjata, bahkan hingga kini pun masih sering terjadi. Baik, materi akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Fitri Rahmatina. Penutup kesimpulan, perbedaan pendirian dan keyakinan orang telah menyebabkan konflik antara individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadi pemberontakan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Hal-hal yang langka seperti ini, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menimbulkan persaingan dengan kekerasan atau ancaman. Syarat 1. Kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara
bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. 2. Mengajak kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. 3. Pihak ketiga menginvestasi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.